Wa taharatu ala qismain. Dan taharah itu dibagi menjadi dua bagian. Al-qismul awal, yang pertama adalah taharatun ma'nawiyatun. Taharah secara maknawi, secara abstrak, enggak terlihat. Yaitu apa? Yaitu sucinya hati, bersihnya hati minasyirki wal ma'asi, dari kesyirikan dan juga kemaksiatan. Wa kulli naran 'alaihi, dan setiap noda yang menimpanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, dalam surat Al-Mutaffifin. Ya. Sekali-kali tidak, itu disebabkan karena apa? Ya. Karena ran, ya, noda hitam yang ada di hati mereka. Ran itu noda hitam yang ada di hati mereka. Ya. Itu penyebabnya. Ya. Mereka tidak mengimani hari kiamat, adanya kebangkitan, ya. Mereka mendustai itu disebabkan karena apa? Ron. Ya, maka kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya, kalau seseorang itu dia bermaksiat, maka ya, akan dititikkan, ya, di dalam hatinya satu noda itu. Ya. Kalau dia bertobat, dia beristighfar, dia minta ampun sama Allah, Allah hilangkan, Allah bersihkan. Tapi kalau dia ulang lagi, nggak bertobat, dia ulang terus bermaksiat, nanti titik itu akan penuh dan ya, akhirnya akan menjadi hitam. Ya. Wa hiya ahammu min taharatil badan, dan taharah ya maknawi ini, taharah yang abstrak ini, ya, bersihnya kita dari dosa kesyirikan dan segala kemaksiatannya. Ya. Ini lebih penting, jauh lebih penting dibandingkan dengan taharatul badan. Ya. Jauh lebih penting. Di sini dikatakan wala yumkinu an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasi syirki. Enggak mungkin ya, taharatul badan, ya, enggak mungkin itu ya, taharatul badan itu bisa terwujud, ya, kalau adanya ya, kotoran kesyirikan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu mereka itu kotor. Najas di sini ulama menjelaskan itu adalah ya, najasul ma'nawi. Ya. Najasul ma'nawi, ya. Kotoran yang abstrak. Ya. Maka orang yang dia berbuat kesyirikan, mau sebersih apapun, seini apapun, maka ya dia tetap teranggap sebagai orang yang makanya tidak mungkin realisasi terwujudnya taharatul badan ya, dengan adanya ya kesyirikan. Kemudian al-qismu tsani, ya, bagian yang kedua dari taharah yaitu taharatul hissiyah, taharah yang hissi, taharah yang konkret, yang nyata. Wa sayati tafsilul qawli fiha fil ustur tali, dan penjelasannya insyaallah akan datang di paragraf berikut ini. Jadi ada dua ya pembagiannya, ada taharatul ma'nawi, ada taharatul hissi. Ta'rifuha. Kita sekarang masuk ke definisi dari taharah. Wa hiya fil lughah, taharah secara bahasa an-nadhafah wan nazahatu minal aqdar. Ya, nadhafah kebersihan, wan nazahah juga kebersihan minal aqdar, dari kotoran-kotoran. Ini secara bahasa. Secara istilah yang namanya taharah adalah raf'ul hadath, yaitu menghilangkan hadath. Ya. Jadi yang tadinya ada dihilangkan, secara bahasa rafa' itu yang tadinya ada kemudian dihilangkan, menghilangkan. Raf'ul hadath wa zawalul khabath, dan juga ya hilangnya khobar. Apa itu khobar? Ya. Khobar adalah satu sifat yang abstrak ya, yang melekat di badan, yang ketika dia itu ada, maka ya, mencegah dia untuk menegakkan sholat. Karena sebagian bingung, hadath khobar, hadath khobas, ini beda ya. Ya. Hadath dengan khobar itu berbeda. Hadath itu
tadi sifat yang melekat pada badan, yang ketika dia itu ada, maka kita nggak boleh untuk sholat, terlarang untuk sholat, atau misalnya terlarang untuk melakukan hal yang lain, ya, yang diwajibkan untuk tohar. Memang ada, jadi dibagi dua, ada hadath asghar dan ada hadath akbar. Ya, hadath asghar itu yang kita wajib untuk apa? Wudu. Ya. Kalau hadath akbar yang kita wajib untuk mandi. Namanya hadath ini nggak kelihatan, dia abstrak, dia nggak kelihatan. Ya. Kita nggak tahu, misalnya kita sedang berhadath, di mana hadathnya? Ya. Ya. Sifat, makanya itu sifat yang melekat, ya, sifat yang melekat. Dia kemudian hilang ketika kita wudu atau mandi. Sedangkan khobath, ya, kalau khobath itu najasah, ya, insyaallah akan kita bahas. Ya. Wal muradu birtifa'il hadath, apa yang dimaksud dengan mengangkat hadath? Jadi kita katakan bahwa makna tahar secara istilah itu menghilangkan hadath dan, ya, menghilangkan atau mengangkat hadath, menghilangkan hadath dan hilangnya najis. Kemudian penulis mengatakan wal muradu birtifa'il hadath, dan yang dimaksud dengan, ya, menghilangkan hadath itu apa? Yaitu izalatul wasfil mani'i minas salati bi isti'malil ma'i fi jami'il badan in kana al hadath akbar, yaitu menghilangkan sifat yang mencegah kita untuk salat. Ya, artinya kalau ada itu, kalau sifat itu, kalau kita sedang berhadath maka kita tidak boleh untuk salat. Nah, kita hilangkan itu. Namanya apa? Berjibah, ya, menghilangkan hadath. Dengan apa? Bisti'malil ma', dengan menggunakan air di jami'il badan, di seluruh tubuh. Artinya mengguyurkan air, meratakan air ke seluruh tubuh, artinya mandi wajib. Kalau hadathnya hadath yang besar. Kalau hadathnya hadath yang kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i biniyah. Maka cukup dengan, ya, dengan berwudu, ya, dengan melewatkan air di bagian-bagian, ya, anggota wudu, itu cukup. Ini kalau hadathnya hadath kecil, biniyah dengan niat. Berarti mandi wajib tadi, ya, atau wudu untuk menghilangkan hadath yang kecil ini wajib dengan niat. Gak boleh nggak dengan niat. Misal seseorang dia berhadath, hadath besar, dia junub, kemudian dia hujan-hujanan, ya, hujan-hujanan tanpa ada niat untuk misalnya apa? Ya, menghilangkan hadath besar, mandi wajib, ya, berarti dia nanti harus tetap mandi lagi. Atau misalnya ada orang yang berwudu, dia berhadath kecil, maka dia wajib untuk berwudu kalau mau sholat. Namun, ya, kemudian dia ternyata, ya, melakukan gerakan sebagaimana gerakannya wudu. Dia mulai dari basuh telapak tangan, ya, dan terus sampai kaki. Namun ternyata niatnya bukan untuk wudu, karena misalnya kotor tangannya atau segala macam, atau gerah dan segala macamnya. Walaupun gerakannya sama dan segala macamnya, namun dia tidak ada niat, tidak menghadirkan niat untuk wudu, ya, untuk menghilangkan hadath, maka, ya, dia tidak terangkat, harus wudu lagi. Terus, fa in fuqida al-ma'u aw 'ujiza 'anhu istu'mila ma yanubu 'anhu, kalau, ya, tidak ada air atau dia tidak bisa menggunakan air, maka dia boleh menggunakan apa yang penggantinya air, yaitu dengan, ya, dengan debu atau bertayamum. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, sesuai dengan tata cara yang diperintahkan, cara syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayammum, dan insyaallah pembahasannya itu akan datang di bab tayammum. Wal muradu bi zawalil khabath, dan yang dimaksud, ya, dengan hilangnya najis, ai zawalun najasati minal badani wa thawbi wal makan. Hilangnya najis, baik itu najisnya itu di badan atau di pakaian atau di tempat. Kalau kita perhatikan, lihat,
tadi ketika kita membahas tentang wal muradu birtifa'il hadath, yang dimaksud dengan menghilangkan hadath, penulis menggunakan kata-kata apa? Izalah. Izalatul wasfil mani'. Izalah. Yang artinya apa tadi? Menghilangkan atau mengangkat hadath, menghilangkan hadath. Namun ketika menjelaskan apa maksud dari hilangnya hadath, hilangnya khobar, maka penulis menggunakan kata-kata apa? Zawal. Ada kata-kata izalah, ada kata-kata zawal. Itu maknanya beda. Ya. Maka zawalun najasa, hilangnya najis. Kira-kira ada yang paham apa maknanya? Apa perbedaannya? Apa beda dari izalah ya, dan zawal? Jadi kalau saya katakan izalah itu menghilangkan, sedangkan zawal itu hilang. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah kalau najis atau khobar itu zawal, yang penting hilang, kita nggak butuhnya. Misal ada najis menempel di baju kita. Ya, ada najis menempel di baju kita. Kemudian kita naik motor, ternyata hujan. Kemudian hilanglah najis tersebut dari pakaian kita. Kita nggak ada niat untuk menghilangkan najis itu. Boleh nggak pakaian tadi, baju tadi kita pakai untuk sholat? Boleh. Karena ketika membahas tentang khobar, tentang najis, maka yang penting zawal, yang penting hilang najisnya. Kita nggak butuh niat. Beda dengan hadath, maka dia butuh dengan niat. Maka ditekankan sama penulis di niat dengan niat. Itu maka penggunaan kata ini ada maknanya. Dan hadath juga ini sebenarnya maknanya di dalam bahasa itu tidak hanya ya, bagaimana yang kita pelajari tadi. Hadath itu juga bisa bermakna apa? Kejahatan. Ya, hadath itu bisa bermakna kejahatan. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat ya, orang yang melindungi orang yang berbuat jahat. Ya, sini muhdith itu bukan maksudnya orang yang berhadath. Ya, namun dia adalah orang yang melakukan kejahatan. Ya. Makanya Nabi juga pernah berkata, man ahdatha hadatsan, ya, barang siapa yang dia melakukan kejahatan yaitu di Madinah dan Makkah, ya, dia berkaitan dengan itu, maka Nabi mengatakan ya Allah melaknat dia. Baik, kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kita sudah bahas tentang definisinya. Ya, apa makna dari menghilangkan hadath dan juga makna dari hilangnya khobar. Habis ini insyaallah paham ya apa perbedaan tentang hadath dan khobar. Dan lanjutkan. Kemudian taharatul hissiyatu ala naw'ain. Taharah hissiyah, taharah yang konkret, taharah yang nyata, itu ada dua. Taharatu hadatsin, yang taharah yang berkaitan dengan hadath, yang bersihkan hadath, wa takhtassu bil badan, dan ini tentunya khusus di badan karena hadath itu melekatnya di mana? Di badan. Ya, enggak mungkin kita katakan misalnya HP ini berhadath. Enggak mungkin. Ya. Oh, gelas ini berhadath. Oh, kitab ini berhadath. Ya, enggak. Karena apa? Maka dia khusus di badan. Ya, kita yang berhadath. Sedangkan wa taharatu khobar, dengan taharah khobar, taharah najis itu bisa ada di badan, bisa di pakaian, bisa di tempat. Misalnya najis bisa nempel di badan, bisa nempel di tempat, bisa nempel di baju dan seterusnya. Ya. Ini perbedaannya. Wal hadatsu ala naw'ain, dan hadath itu ada dua macam, ada hadatsun asghar, ada hadath yang kecil, dan huwa ma yajibu bihi wudu, yang mewajibkan dia untuk berwudu. Dan juga ada hadath besar yang wajib untuk
yang dia wajib untuk mandi. Ya. Wal khabathu ala thalathati anwa', dan najis atau khabath itu ada 3 macam. Khabathun yajibu ghusluhu. Ya. Najis yang menghilangkannya itu harus dengan dibasuh. Misalnya apa? Banyak ya. Misalnya seperti air kencing orang sudah dewasa atau air kencing perempuan, korannya, ini harus dengan dibasuh. Ya. Ada wa khabathun yajibu nadhuhu, ada khabath, ada najis yang ya cukup untuk menghilangkannya dengan nadh, itu dipercikan aja, cukup. Apa itu? Apa yang najis yang cara membersihkannya cukup dengan dibersihkan? Air kencing bayi yang belum nyusu. Ya, air kencing bayi yang belum apa? Belum nyusu, belum makan. Ya, yang belum makan makanan yang lain. Nah, bayinya apa? Perempuan apa laki-laki? Laki-laki ya, yang laki-laki. Kalau perempuan, bayi perempuan, maka ya dia tetap dighusl, dia dibasuh, ya, tetap dibasuh. Wa khabathun, dan ada juga khabath, ada juga najis yang dia boleh dengan masah, dengan diusap. Ya, dengan diusap. Cara menghilangkannya cukup dengan diusap. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ujung kain dari gamis wanita. Ya, ujungnya. Ya, maka Nabi mengatakan usapan, ya kalau kena najis nih, ada jubah wanita, gamis wanita kena najis, maka kata Nabi SAW usapan berikutnya ya, itu sudah mensucikannya. Ya, jadi ada beberapa ya, cara atau model ya, membersihkan najis. Itu tergantung najisnya. Dan itu insya Allah akan dibahas di bab terakhir dalam kitab Tahara. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu tsaniyah, kita masuk ke permasalahan yang kedua. Al-ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharah. Air yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Air apa saja yang boleh kita gunakan untuk bertaharah? At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bihi. Maka taharah, ya, bersuci itu kita butuh untuk sesuatu ya, yang dengannya kita bersuci. Menggunakan apa kita bersuci? Ya, yuzalu bihin najas wa yurfa'u bihil hadath wa huwa al-ma'. Ya, yang dengannya itu kemudian ya, kita hilangkan najis, hilangnya najis, kemudian terangkatnya hadath. Ya, kita butuh sesuatu tersebut untuk menghilangkan ya, menghilangkan najis atau mengangkat hadath. Nah, apa yang kita gunakan? Wa huwa al-ma', adalah air. Jadi medianya ya, itu air. Wal ma'u alladhi tahsulu bihi at-taharatu huwal ma'u at-tahur. Dan air yang boleh untuk bertaharah dan air yang boleh digunakan untuk bersuci itu adalah air yang tahur. Ya. Apa itu air yang tahur? At-tahiru fi dzatihi ya, al-mutahhiru li ghairihi. Ini definisi dari at-tahur. Air yang tahur itu adalah air yang secara zatnya dia suci. Ya. Dia air yang suci dan dia juga mutahhiru li ghairihi, mensucikan yang lain. Jadi tidak hanya suci, namun juga apa? Mensucikan yang lain. Ini disebut dengan air yang tahur. Nah, air yang tahur inilah yang bisa dipakai untuk bertaharah. Bisa dipakai untuk wudu, bisa kita pakai untuk mandi. Apa itu air yang tadi? Yang apa? Yang suci dan mensucikan yang lain. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Itu air yang ya, masih dalam asal penciptaannya. Yang kita masih sebut dia air gitu. Ya. Itu namanya air ya, yang apa? Yang al-tahiru ya, bidatihi wal mutahhiru li ghairihi. Ai ala sifatil lati khuliqa 'alaiha, itu di atas sifat yang diciptakan ya, diciptakan air. Sawa'un kana nazilan minas sama, baik airnya itu turun dari langit
ya, seperti air hujan, yang kemudian wadau bithuluj, kemudian salju yang mengalir, yang mencair, wal barad, kemudian embun. Ya. Ini air-air yang boleh digunakan. Au jariyan fil ard, atau air yang mengalir di bumi ini, seperti kama'il anhar, air sungai, wal uyun, dan mata air, wal abar, yaitu air sumur, wal bihar, air laut. Ini boleh digunakan. Air laut, air sungai, ya, ini boleh kita gunakan untuk bertaharah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan dari minas sama. Jadi sama, as-sama di sini jangan diartikan apa? Langit, ya. As-sama di sini adalah as-sahab, awan. Ya. Jadi makna sama itu tidak hanya langit. Ya. As-sama bisa juga maknanya as-sahab. Hujan turun dari mana? Dari langit atau dari awan? Awan, ya. Ya, awan. Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan untuk kalian air hujan dari awan. Untuk fungsinya untuk apa? Liyutahhirakum bi, untuk kalian bersuci dengannya. Wa liqaulihi ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Ya, dan kami telah turunkan dari awan ma'an, air tahura, yang dia tahur, yang dia suci dan juga mensucikan yang lain. Ini dalil bahwa air hujan itu suci. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wa thalji wal barad. Allah, ya, basuhlah diriku dengan dari kesalahan-kesalahanku, ya, dengan air, ya, wa thalji, dan juga salju, ya, wal baradi, dan juga air embun. Ini dalil ya bahwa talaj, yang kemudian barad, ya, embun ini adalah suci atau boleh digunakan untuk bertaharah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Maka Nabi mengatakan huwa tahuru ma'uhu, bahwa air laut itu tahur. Airnya tahur, airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, dan bangkainya itu, ya, halal. Ya, maka ini dalil bahwa air laut itu suci, itu boleh untuk kita gunakan untuk berwudu atau untuk apa? Untuk mandi. Dan tentunya air, ya, di sini diikut sertakan air sungai, ya, mata air, ya, kemudian air sumur dan yang lainnya. Wala tahsulu taharatu bima'i'in ghairil ma'i, dan taharah, bersuci itu kita enggak boleh menggunakan ma'i', menggunakan cairan-cairan selain air. Ya. Cairan selain air misalnya apa? Kalau khalli, cuka, saya enggak ada air, ya, kemudian wudunya pakai cuka, ya, ini enggak boleh. Wal benzin, jadi dikatakan apa benzin berarti? Bensin. Enggak boleh. Walaupun dia cair, benda cair, tapi enggak boleh kemudian, ya, berwudu pakai bensin. Ya. Walaupun ini kayaknya enggak ada. Ya. Tapi enggak boleh, ya. Wal asir. Ya. Ini apa asir? Apa asir? Jus. Wal limun. Lemon. Wa ma syabaha dzalika, dan yang semisalnya. Jadi kita enggak boleh menggunakan cairan-cairan, ya, selain air untuk bertaharah, untuk berwudu atau untuk mandi. Ya, itu tidak diperbolehkan. Apa dalilnya? Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Ketika kalian tidak mendapati air, fatayammamu sa'idan, maka bertayamumlah kalian, menyengajalah kalian, ya, menggunakan apa?
ilmu yang thayyib.